Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kita bertemu kembali dan saya berharap ibadah ini terus menjadi berkat buat Anda semua. Firman Tuhan yang kita bahas terus akan bisa menguatkan, memberikan sebuah pengharapan, menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sebuah ketaatan yang lebih baik daripada pengorbanan. Apa sih maksudnya dengan itu? Lalu bagaimana kita akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan belajar lebih dalam tentang taat kepada Tuhan secara benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tim pujian akan memimpin kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Saya mendorong untuk seluruh jemaat untuk mengikuti penyembahan ini, mungkin sambil memasak atau melakukan sesuatu, naikkanlah penyembahanmu di dalam hatimu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan sembah kita kepada Dia. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Jika hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan, meskipun secara online, tapi hamba percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau satukan hati kami. Kami akan belajar Tuhan dari firman-Mu. Biarlah Engkau bajak setiap hati kami semua, dan setiap benih firman yang ditaburkan pada siang hari ini Tuhan akan menjadi berkat buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan itu akan bertumbuh, berbuah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan yang merancang hidupku, Tuhan yang mengatur langkahku, Tuhan akan jadikan aku
Haleluya, saya percaya kita sudah disenangkan, dipuaskan dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan kita. Saat ini kembali kita akan membahas firman Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jer, bagaimana kita belajar firman Tuhan yang mengatakan ketaatan itu lebih disukai Tuhan daripada pengorbanan. Ya, ketaatan kita sebagai umat Tuhan lebih disukai oleh Tuhan daripada pengorbanan. Ya, sebenarnya ini firman Tuhan diambil daripada 1 Samuel Perjanjian Lama. Tepatnya di 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patu lebih baik daripada lemak domba. Nah, konteksnya memang Perjanjian Lama, Pak Jer ya. Ya, Pak. Kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel ini adalah ketika Nabi Samuel boleh dikatakan menasehati atau memperingati Raja Saul pada saat itu yang sudah meninggalkan Tuhan. Saul adalah raja pertama yang dipilih Tuhan. Ya, dia gagah berani, dia rendah hati pada waktu itu. Tetapi ketika dia sudah menjadi raja, dia menjadi tidak taat kepada Tuhan. Ya, dia melakukan kewajibannya sebagai raja, memimpin bangsa Israel. Tetapi ada hal-hal yang dia tidak menunjukkan ketaatan. Ini berbicara tentang hati. Ya, ada satu masa Pak Jer ya, dia tidak sabar, dia memberikan korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam, tapi dia seorang raja tidak boleh walaupun dia sedang pemimpin. Tapi dia tidak taat. Ada masanya ketika dia tahu bahwa sebagai umat Israel, bangsa Yahudi hanya punya satu Tuhan, tidak punya Allah lain. Dia tahu cerita tentang bangsa Israel yang hanya dibimbing oleh satu Tuhan. Tetapi ada masanya dia mencari bimbingan, instruksi, nasihat dari seorang sihir. Dia sangat menyakiti hati Tuhan, sangat tidak taat. Disinilah Samuel memperingati Saul bahwa korban bakaran, lemak domba tidak disukai Tuhan. Tuhan lebih suka ketaatan. Dari sini kita bisa belajar hati. Tuhan melihat hati lebih daripada apa yang kita lakukan, ya apa yang kita berikan kepada Tuhan. Hati yang taat sangat penting sekali. Ya Pak Jer, mungkin Pak Jer ada pemikiran tentang ketaatan yang lebih disukai oleh Tuhan. Ya, ketaatan itu penting dan menurut saya bagian dari kerajaan Allah atau bagian dari iman kita adalah kita mesti mentaati Tuhan sepenuhnya. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia berdaulat dan dia sudah membayar kita lunas. Tuhan sudah mati memberikan tubuhnya, darahnya buat kita semua. Hidup kita bukan hidup kita lagi, dosa kita diampuni, hutang dosa kita dibayar lunas. Jadi memang sudah seharusnya kita taat kepada Tuhan. Iya betul sekali saudara. Firman Tuhan ini sebenarnya kalau kita lihat ya, tidak mengatakan bahwa korban, ya pengorbanan kita tidak dimau oleh Tuhan. Tetapi ini berbicara prioritas saudara. Ketaatan itu lebih disukai, lebih diprioritaskan Tuhan daripada korban. Setuju. Ya, korban bakaran pada waktu itu. Mungkin sekarang nggak ada korban bakaran ya. Tapi sekarang mungkin berbicara tentang, oh saya sudah mengorbankan waktu saya, bagus. Ya, saya sudah mengorbankan harta saya, bagus. Ya kan? Saya sudah memberikan talenta saya, itu korban. Ya, tetapi Tuhan melihat lebih dalam lagi, prioritasnya adalah melihat hati, ketaatan kita. Betul. Ya kan? Bisa saja ya Pak Jadek, orang mengorbankan waktu, talenta, hartanya, tetapi nggak ada ketaatan hati. Bisa ya Pak Jad? Bisa saja. Bisa ya orang melayani siang malam di gereja, mendedikasikan waktunya, semuanya tenaga energinya buat Tuhan. Tapi kita nggak tahu hatinya, benar-benar taat kepada Tuhan apa enggak? Ya Pak Jad ya? Nah, di sini Tuhan mengatakan ketaatan itu lebih disukai oleh Tuhan daripada pengorbanan. Nah, dua-duanya penting saudara, tetapi Tuhan memprioritaskan ketaatan. Ketaatan itu berbicara tentang menyerahkan diri, berserah. Pak Jar ya. Mungkin Pak Jar ada contoh hamba Tuhan di orang-orang pilihan Tuhan yang benar-benar taat kepada Tuhan. Yunus diuji Tuhan untuk taat atau tidak.
Lalu Ya. Paulus juga Paulus. dipanggil oleh Tuhan. Sebelum dia menjadi Paulus, Saulus dipanggil oleh Tuhan di tengah jalan. Dan akhirnya dia taat kepada Tuhan. Ya. Hampir semua menurut saya Abraham Ya, juga taat. memberikan anaknya. Dan pada akhirnya Tuhan menghargai. Ya. Begitu banyak sesungguhnya di Alkitab contoh bahwa ketaatan itu adalah sesuatu keharusan atau diprioritaskan ketimbang pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya. Pengorbanan berbicara tentang kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita meletakkan segala sesuatu, mengembalikan kepada Tuhan. Itu penting, itu dibutuhkan. Ya, Tuhan juga disedangkan oleh itu. Tetapi ketaatan itu lebih penting daripada pengorbanan. Ya. Firman Tuhan ini mengatakan. Jadi firman Tuhan ini ketika Saul mengatakan taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bukan kita stop mempersembahkan korban. Ya, talenta kita, waktu kita, dan harta kita mungkin. Tetapi Tuhan melihat lebih ke dalam. Ya. Ke dalam hati kita. Taat kepada Tuhan. Ada yang menyimpulkan ayat ini dengan mengatakan, dengan kata lain, Tuhan memanggil orang-orang untuk tunduk kepada agenda, kehendak Tuhan. Ya. Bukan kita berusaha menghormati Tuhan, tetapi dengan agenda kita. Ya, hati-hati saudara. Kadang-kadang kita memberikan korban ya kepada Tuhan, tetapi di dalamnya kita punya agenda sendiri. Kita menghormati Tuhan, kita punya agenda sendiri, bukan dari hati yang taat. Nah, di sini sebentar lagi Pak Jar akan memberikan bagaimana sih kita bisa taat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa memelihara ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, taat memang susah, saudara ya. Taat mungkin kadang-kadang kita bisa melihat seseorang taat. Wah, Pak Jar ini taat kepada Tuhan gitu ya. Tapi ketaatan masuk ke dalam hati, saudara. Hanya Tuhan yang tahu orang ini benar-benar taat atau tidak. Raja Saul dipilih dengan kerendahan hati, dia taat kepada Tuhan, tetapi lambat laun, saudara, keadaan dunia mempengaruhi dia, menarik dia dari hati dia kepada Tuhan menjadi hati dia kepada dunia. Dan dia tidak taat kepada Tuhan lagi. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana supaya kita tetap taat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan, dunia, nilai dunia pada saat ini, jangan sampai membuat kita lari daripada ketaatan kita. Jangan sampai hati kita menjadi tumpul di hadapan Tuhan, hati kita menjadi tawar di hadapan Tuhan, dan kita kedapatan tidak taat kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita selalu taat kepada Tuhan. Nah, Pak Jar, bagaimana kita bisa tetap memelihara ketaatan kita kepada Tuhan? Ada alasan-alasan supaya kita selalu bisa taat kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang ada sesuatu yang menarik kita untuk tidak taat. Ya, taat itu sesungguhnya kita sedang membayar harga. Ketika kita punya agenda sendiri seperti yang sudah disinggung tadi, kita menjadi taat kepada Tuhan, ada sesuatu yang harus dibayar, dan biasanya harga itu tidak mudah, cukup mahal. Jadi bagaimana supaya kita bisa mau terus membayar harga dan menjadi taat kepada Tuhan? Alasan dan motivasi kita harus benar. Kita taat karena Kristus sendiri yang meminta kita taat. Yesus yang meminta untuk kita taat, untuk mengikuti semua apa yang Tuhan mau. Yohanes 14:15 sebagai ayat yang menjadi dasar untuk ini. Dikatakan bahwa kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Jadi setiap ketaatan kita itu sesungguhnya berangkat dari kasih kita. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka tidak mudah, tidak sulit untuk membayar harga menjadi taat. Tidak akan terlalu menjadi mahal kalau kita mengasihi Tuhan. Tidak akan terlalu menjadi problem dalam hati kita. Kita tidak perlu menjadi terpaksa taat kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, kita akan mentaati, kita akan mengiyakan, itu pasti dari kasih kita. Bukan karena keterpaksaan. Anggaplah kalau umpamanya terjadi sebuah permasalahan, maka kita akan sulit taat karena kasih kita sudah mulai dikuasai oleh amarah, maka kita tidak taat dan sebagainya. Kalau kita kecewa, kasih itu sudah mulai hilang dan kita sulit taat. Itulah gambaran sederhananya. Jadi kalau kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, kasih kita menyala, minat kita kepada Tuhan masih ada, api kita menyala, maka
tidak sulit buat kita untuk mentaati Tuhan, untuk melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Yang kedua, ketaatan adalah bagian dari penyembahan kita. Ketaatan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Penyembahan ibadah tidak boleh semata dibatasi oleh dengan pujian, dengan nyanyian, dengan tarian, dengan datang ke hari Minggu. Tetapi ketika kita mentaati firman Tuhan, kita melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan, entah dari pujian yang muncul, ayat yang ditaruhkan, atau melalui apapun pesan yang Tuhan berikan, kita taat kepada Dia, itu adalah penyembahan kita. Adalah lucu jika kita rajin ke gereja, kita angkat tangan, kita melayani, tetapi ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu kita tidak taat, maka seolah-olah segala sesuatunya itu tidak ada artinya sesungguhnya. Karena bagi Tuhan, ketaatanmu lebih penting daripada pengorbananmu, dari penyembahanmu dan sebagainya. Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itulah sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Ya. Jadi penyembahan kita bukanlah pujian semata, tetapi hidup kita yang kita persembahkan, mentaati semua agenda Tuhan, mentaati semua isi hati Tuhan. Yang ketiga, alasan supaya kita bisa menjadi taat adalah karena Tuhan menghargai ketaatan. Tidak ada ketaatan yang kita lakukan yang Tuhan pandang sebelah mata. Tidak ada ketaatan yang tidak dihargai oleh Tuhan. Saya teringat dengan cerita si janda yang memberikan persembahan 2 keping di bait Allah, dan Markus 12 memberitahu bahwa Tuhan pada waktu itu sedang duduk di depan peti persembahan, lalu memperhatikan setiap orang yang datang membawa persembahan. Dan ketika perempuan janda ini, perempuan tua ini membawa hanya 2 keping saja, Tuhan lalu berdiri dan menyatakan penghargaannya bahwa persembahan orang ini, ibu ini lebih daripada semua persembahan yang ada, karena dia membawa dari kekurangannya. Karena Alkitab memberitahu bahwa berikanlah persembahanmu kepada Tuhan dengan dari isi hatimu dan sebagainya dengan rasa syukur. Ibu ini membawa bukan hanya dari apa yang sisa, tetapi dia membawa semuanya, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menghargainya. Karena dia taat ya, dia memberi. Betul, Pak. Jadi dia memberikannya pasti dari hatinya. Dia membawa semuanya itu kalau bukan karena kasihnya, bukan karena ketaatannya, tidak mungkin. Kecuali kalau sudah banyak harta, ya sudahlah. Mungkin ada 10 kantong, dikasih 1 kantong, itu kan pasti bukan dari sebuah ketaatan. Karena memang dia punya lebih, dia berikan. Taat ya Pak Jere. Taat dari situasi yang kepepet itu susah memang. Disitulah kita diuji ya. Betul, benar-benar taat yang murni, taat yang dari hati, seperti janda yang diceritakan. Betul, Pak. Yang berikutnya adalah mungkin yang bisa saya bagikan, ketaatan itu sesungguhnya menunjukkan, ketaatan kepada Tuhan menunjukkan iman kita. Ketika kita mentaati Tuhan, kita beriman bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Kita beriman bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Karena ketika kita melakukan sesuatu diminta oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau menguji seperti Abraham. Seberapa percayakah engkau ketika aku meminta Ishak? Seberapa percayakah engkau untuk pergi ke tanah perjanjian di mana Tuhan belum mengatakan kemana sesungguhnya. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan hendak menguji iman kita, Tuhan mau melihat iman kita. Dan ketika kita taat, berarti kita memiliki iman yang cukup kuat untuk melihat perkara yang Tuhan sudah siapkan untuk Tuhan lakukan buat kita semua. Dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 3-6 berkata, kalau kita taat kepada perintah-perintah Allah, itu tandanya bahwa kita mengenal Allah. Orang yang berkata saya mengenal Allah tetapi tidak taat kepada perintah-perintahnya, orang itu pendusta. Wah, cukup keras ini Alkitab. Dan Allah tidak berada di dalam hatinya. Wow, ini terjemahannya luar biasa. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu sungguh mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Kemarin minggu kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar isi hati Bapa melalui teman-teman yang melayani kita semua. Mungkin itu bisa menjadi tanda awal kita mentaati Tuhan. Kalau ada yang diingatkan atau diberitahu, engkau adalah
mungkin penyembah, engkau adalah begini dan begitu, saya kurang tahu persis apa yang Anda terima, itu bisa menjadi sebuah langkah awal membuktikan bahwa Anda mengasihi Tuhan dengan taat. Ya. Mungkin Anda bisa melakukan langkah kecil sebagai sebagai tanda bahwa kita mau taat bersama-sama kepada Tuhan. Mungkin kita diingatkan, mungkin kita harus melepaskan sesuatu, mungkin kita harus melakukan sesuatu, kita harus melakukan lebih dan sebagainya. Lakukanlah, karena memang itu berasal dari hati Bapa, dan Tuhan pasti akan menunjukkan kuasanya atau melakukan sesuatu perkara yang besar dalam hidup kita ketika kita mulai belajar taat kepada suara Tuhan. Iya betul Pak Jer ya. Contohnya kayak anak kecil, anak kita ya. Saudara mungkin waktu kecil saudara taat kepada orang tua. Ya karena saudara tahu bahwa orang tua saudara, bapak saudara, iya dia hebat gitu ya. Kita taat karena kita percaya Tuhan kita hebat. Kita taat karena kita percaya Tuhan mengasihi kita. Ya demikian juga kita mau anak-anak kita taat, demikian Tuhan mau kita semua taat kepada Dia. Nah, saya ingin tambahkan bahwa saudara ketika saudara taat kepada Tuhan, saudara pasti melihat Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan saudara, iman. Ya, ketika saudara taat kepada Tuhan, saudara tanpa saudara sadar saudara akan berkorban. Ya, tetapi orang yang memberikan korban bagi Tuhan belum tentu hatinya taat. Ya, jadi taat selalu pasti ada pengorbanan yang diberikan kepada Tuhan dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berkorban tuh bisa melakukan sesuatu dari jauh, saudara. Saya bisa nyumbang gereja, saya bisa kasih banyak sekali buat gereja, itu korban, ya kan? Tetapi ketaatan tuh berbicara tentang hati, kedekatan kepada Tuhan. Hatinya dekat sama Tuhan apa enggak? Berbeda, saudara ya. Makanya Tuhan mengatakan firman Tuhan, Tuhan lebih suka orang yang taat daripada pengorbanan. Ya, hari ini kita boleh belajar ya Pak Jer ya tentang ketaatan. Ya. Jadi ketaatan itu prioritas Tuhan yang paling utama. Ada firman Tuhan mengatakan firman Allah adalah Allah yang pencemburu. Ya. Ya. Ketaatan itu saudara tidak bisa taat kepada dua hal. Taat kepada dunia, kepada manusia, dan taat kepada Tuhan. Jadi kita hari ini harus putuskan dalam kehidupan kita, ketaatan kita, prioritas kita kepada Tuhan. Lebih daripada pengorbanan kita, saudara. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia mau melihat ketaatan saudara, mengikuti perintah Dia, firman Tuhan, mengikuti instruksi Dia, mengikuti segala arahan Dia. Itu sebenarnya semua ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan ingin merilis Tuhan, melepaskan berkat buat kita. Dia sebenarnya mengasihi kita. Dia menginginkan kita taat kepada Dia untuk Dia siap memberikan berkat, rencananya, masa depan saudara ingin diberikan kepada saudara. Ya saudara, karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Saya akan tutup dari firman Tuhan di dalam kitab Hosea 6 ayat 6 mengatakan, Aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku, daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku. Ya, Dia lebih menyukai kita mengasihi Dia dan taat kepada Dia daripada kita memberikan korban bakaran. Konteks perjanjian lama. Nah, Raja Daud sendiri di dalam Mazmur 51 ayat 16 sampai 17 mengatakan, Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan. Sekiranya aku mempersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban bagi Allah adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk dan bertobat tidak kau tolak. Saudara, hati, berbicara hati. Sekalipun kita remuk redam, Tuhan akan menerima saudara karena saudara taat kepada Dia. Amin. Sampai remuk redam, saudara. Amin. Tuhan melihat hati. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita untuk kita percaya. Ketaatan lebih dari segalanya. Taat kepada Tuhan. Ketaatan itu keputusan, Pak Jer ya. Ya, cerita perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab, mungkin mereka mulai dengan ketidaktaatan, enggan, tidak mengikuti, seperti Yusuf ya, seperti Yunus. Tetapi Tuhan menghargai ketaatan mereka di luar kesempurnaan mereka. Tokoh Alkitab tidak ada yang sempurna, banyak melakukan kesalahan. Tetapi ketika mereka dengan hati yang taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memakai mereka lebih dahsyat lagi. Saudara, saya harap firman Tuhan boleh memberkati kita, mengingatkan kita. Ketaatan begitu berharga di mata Tuhan.
ketaatan hati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami sekali lagi Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami, kehidupan kami Tuhan, ada masanya ketika kami jauh daripada Engkau Tuhan. Hati kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Mungkin kami tetap beribadah ke gereja, kami mengorbankan kehidupan kami, waktu kami, talenta kami, harta kami. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau melihat hati kami. Engkau melihat ketaatan hati kami. Apakah kami memprioritaskan Engkau apa enggak Tuhan. Ingatkan setiap jemaat-Mu Tuhan, bahkan kami di sini Tuhan, bahwa Engkau melihat ketaatan sampai kedalaman hati kami untuk apa yang kami katakan, untuk apa yang kami lakukan. Bahkan ketika kami boleh menyerahkan nyawa kami sekalipun, kalau kami tidak taat, tidak ada gunanya. Engkau mengatakan seperti itu Tuhan. Hari ini Tuhan, bawa hati kami kembali taat kepada Engkau Tuhan. Bawa hati kami kembali beribadah, mengasihi Engkau Tuhan. Memprioritaskan Engkau lebih daripada segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh kedapatan hidup kami taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Kita akan berdoa buat jemaat Tuhan, kita akan berdoa buat saudara-saudari kita. Dan jika ada sebuah pokok doa yang ingin kita doakan bersama-sama, silahkan menghubungi ke Ketua Kingdom Group ataupun bisa menuliskannya di kolom komentar, dan bisa juga menghubungi di nomor WA gereja supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Sekarang kita akan berdoa buat mereka yang terkena COVID-19. Ada beberapa keluarga jemaat Tuhan yang terpapar virus ini. Kita berdoa supaya Tuhan melepaskan mereka, menyembuhkan mereka, mujizat Tuhan turun. Dan kita berdoa buat salah satu saudari dari jemaat yang memiliki majikan yang kurang baik. Dan kita berdoa supaya Tuhan menolong, membela, supaya Tuhan yang buka jalan, memberikan pertolongan buat anak ini. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku sampai sekarang. Apapun yang menjadi permasalahan Anda, percayai bahwa Tuhan sampai sekarang bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya untuk kebaikan kita semua. Mari kita bersatu hati bersama-sama berdoa buat mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan, anggota keluarga jemaat-Mu yang sakit di Indonesia, khususnya mereka yang terkena COVID-19. Hamba berdoa Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan melepaskan mereka, Tuhan yang akan membuat mereka sehat kembali dalam nama Yesus. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, Tuhan dimanapun mereka berada, tindakan medis apapun, obat apapun yang dikonsumsi, Tuhan akan pakai, berkati segala sesuatunya dalam nama Yesus. Biarlah imun tubuh mereka baik, supaya mereka bisa melawan setiap virus yang ada, penyakit yang ada dalam nama Yesus. Tuhan, kami lepaskan kesembuhan-Mu, kami lepaskan kebaikan Tuhan turun atas mereka dalam nama Yesus. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah Jehovah Rafa kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami semua dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat salah satu ponakan dari umat-Mu Tuhan yang bekerja di Hong Kong ini, di mana mengalami sesuatu yang kurang baik dari majikannya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang akan menolong, membela Tuhan. Engkau yang akan melembutkan hatinya, Engkau yang akan menundukkan hatinya supaya berbuat lebih baik lagi Tuhan. Berbuat kasih Tuhan, memiliki belas kasihan kepada saudari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya Tuhan yang akan menolong. Engkau berikan kekuatan Tuhan, pengharapan di dalam hatinya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan ilahi. Meskipun majikannya cukup keras Tuhan, cukup kurang baik Tuhan, menurut standar yang ada dan sebagainya Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan yang akan menolong anak-Mu ini dalam nama Yesus. Dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan yang akan menemani mereka, Tuhan yang akan beserta dengan mereka Tuhan. Apapun fakta kehidupan kami yang terjadi, kami tahu kebenaran-Mu, iya dan amin. Kebenaran-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Kebenaran-Mu yang sanggup mengubahkan semua fakta yang ada. Kebenaran-Mu akan memulihkan kami. Kebenaran-Mu yang akan membawa kami lebih baik dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Kami mau tutup ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, segala hormat dan puji hanya kembali kepada Engkau Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati semuanya.